Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'dah. Salam hormat, salam bahagia selalu buat sobat-sobatku semua, dan salam sejahtera, salam barokah, rezeki melimpah ruah kepada seluruh fan-fan Ustadz Nagabumi. Oke, begini ya, ini banyak pertanyaan dari sobat-sobat semua ya, tentang ada musim hujan di sini ya, itu ada petir itu. Saya ulangi lagi, ini banyak permintaan ya, banyak pertanyaan dari sobat-sobat semua, yaitu tentang mistis, tentang santet ya, tentang sihir ya, tentang dunia-dunia gitulah. Nah, pertanyaannya apa? Di antara pertanyaan sobat-sobat semua yaitu begini, Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz santet itu bagaimana? Atau sihir ya, sihir itu bagaimana? Mereka itu bertanya kepada saya itu seperti itu. Nah, saya jawab begini ya, santet itu lemah ya, santet itu lemah, nggak ada kekuatan apapun ya. Apalagi kita orang-orang yang beriman. Orang beriman itu nggak boleh, dosa itu, takut sama santet, takut sama sihir, nggak boleh itu. Orang beriman itu nggak boleh takut sama yang gituan. Kelasnya apa? Orang beriman itu harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan mudah dibohongi, jangan mudah diprovokasi oleh konten-konten yang tidak benar itu. Jangan mudah dibohongi ya, dengan konten-konten sihir, dengan konten-konten apa itu, santet. Agar kita takut kepada santet, agar kita takut kepada sihir. Nggak boleh itu. Orang beriman itu harus takut kepada Allah ya. Masa harus takut sama santet, sama apa itu, sihir-sihir nggak jelas itu. Itu apa, seharusnya ya, seharusnya kita orang yang beriman itu seperti itu ya. Ingat itu, jangan mudah dibohongi oleh konten-konten yang untuk takut kepada santet, untuk takut kepada setan, takut kepada sihir. Nggak boleh itu, ingat itu.
Catat baik-baik. Jangan takut sama gituan. Apa hebatnya setan? Itu jawabannya ya. Sekarang kronologinya. Ini catat baik-baik ini. Sekarang kronologinya. Kenapa santet itu lemah? Nggak ada apa-apanya. Sihir itu lemah, nggak ada apa-apanya. Nah, ini saya kronologikan ini. Saya kronologikan agar sobat-sobat semua itu nggak mudah dibodohi oleh konten-konten yang yang menerangkan tentang santet sihir yang nggak jelas itu. Ini kronologinya kenapa santet itu lemah. Ini saya ceritakan kronologinya ya. Nah, kronologinya gini, contoh ya. Sobat itu ahli santet, ahli sihir ya. Terus sobat menyantet saya. Ini contoh ya. Ini contoh sobat mengirim kepada saya santet. Tes, datangkan ke saya. Masuk sini. Nah, sekarang pertanyaannya siapa? Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya sekarang, siapa yang mengirimkan ini kepada saya? Bisa jawab nggak sobat semua ini? Nggak bisa. Masa jagoan santet nggak bisa menjawab? Oke, sekarang saya jawab ya. Saya ulangi lagi nih. Sobat menyantet saya pakai ini ya. Ini benda ini mau dimasukkan ke saya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mengirim ini? Apakah sobat sendiri yang nyantet saya? Bukan kan? Yang mengirimkan ini ke saya itu adalah setan. Ya. Setan yang ditaklukkan sobat semua yang ahli santet. Iya kan? Berarti setan bisa dikalahkan oleh sobat yang ahli santet. Lah kenapa kita harus takut? Wong setan sendiri dikuasai oleh tukang santet itu. Iya kan? Jadi yang mengirimkan ini adalah setan yang ditundukkan, yang dikuasai oleh sobat yang ahli santet. Yang mengirimkan kepada saya setan ke sini, masuk ke sini. Berarti setan itu lemah. Kenapa setan itu lemah? Karena setan bisa ditundukkan oleh para ahli santet. Betul kan? Sekarang pertanyaannya lagi. Satu itu ya, jawabannya satu, kronologinya. Berarti setan itu lemah. Sekarang apa itu? Sekarang kenapa santet itu bisa masuk kepada kita sebagai orang yang beriman?
Padahal kita sholatnya kenceng, ibadahnya tekun. Kenapa santet itu bisa masuk? Nah, ingat ini. Karena kita yang bikin celah santet itu masuk. Kita sendiri sebenarnya. Celahnya apa? Kita itu merasa takut kepada santet. Kita merasa takut kepada setan. Bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada setan. Lucu kita. Nah, takut itulah yang menjadi santet itu masuk. Bisa dipahami ya? Ingat itu. Takutlah hanya kepada Allah. Berarti kalau kita tidak takut, kita hanya takut kepada Allah, dan rasa takut tidak ada di hati kita, santet tidak akan masuk. Lemah ini bisa dihancurkan. Gampang itu menghancurkan santet, takut. Aduh, sobat-sobat semua itu jangan tonton itu konten-konten yang nggak bener itu, yang menjauhkan kita dari takut kepada Allah, tapi hanya takut kepada setan, santet, sihir. Aduh, nggak bener itu, rusak iman kita. Ingat, kesimpulannya berarti setan atau santet atau sihir bisa masuk kepada kita karena kita ada rasa takut kepada mereka, setan, sihir, santet dan lain-lainnya itu yang hitam-hitam itu udah. Paham ya? Jangan mudah kita dibohongi. Ya. Sekarang yang terakhir, kenapa setan itu saya katakan itu lemah, nggak ada apa-apanya? Nggak ada apa-apanya setan. Setan itu yang membesarkan itu kita sendiri. Yang menjadi setan itu hebat, yang menjadi setan itu menakutkan, kita sendiri yang membesarkan setan dengan rasa takut kita. Paham ya? Sekarang yang terakhir, kenapa saya katakan setan itu lemah, tidak apa-apanya? Coba. Ini, perhatikan ini. Sobat semua makan ya. Sobat semua makan. Baca bismillah. Setan ikut makan enggak? Enggak gitu dong. Enggak ikut makan. Si setan itu sama bismillah aja takut. Kalau kita baca bismillah, setan nggak ikut makan, setan kurus. Lama, setan jadi kecil, kecek aja, mampus dia setan. Paham enggak? Jadi setan itu lemah. Sekarang kebalikannya, kenapa setan itu kuat? Kenapa setan itu besar? Kenapa setan itu berani menyerang kita? Karena kita sendiri yang bikin celah. Celahnya apa? Saya contohkan lagi itu makan. Kita makan, sobat semua makan, tidak baca bismillah. Setan ikut makan enggak? Ikut. Makan tiap hari sama sobat semua yang gak baca bismillah kan. Lama-lama setan apa? Besar, kuat. Kita yang membesarkan setan, kita sendiri yang takut sama setan. Aduh, gimana sih sobat semua? Paham ya? Oke. Itu yang terakhir. Sekarang ya, barangkali kurang jelas tuh tentang pemahaman tentang santet, sihir yang lain-lain ya.
boleh ditanyakan. Ya, jangan mudah dibohongi oleh konten-konten yang menakutkan kita kepada santet, yang menakutkan kita kepada setan. Ya, kita takutlah kepada Allah. Paham ya? Yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsim bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.